Selamat pagi, Ibu dan Bapak, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam program Renungan Setiap Pagi GKJ Margayudan Surakarta yang pada pagi hari ini mengambil tema mendengar dan berkata-kata. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah semestinya kalau kita bersyukur kepada Tuhan Allah karena kemurahannya yang telah melindungi kita di dalam beristirahat semalam dan membangunkannya pada pagi hari ini dengan tubuh yang segar. Sebelum melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar mengarungi kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami menaikkan rasa syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas penyertaan dan penjagaan-Mu semalam, sehingga kami dapat bangun dari tidur di pagi hari ini dengan tubuh yang segar. Semua itu karena berkat dan kemurahan Tuhan kepada kami. Di pagi yang indah ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari kitab Yakobus bab 1 ayat yang 19 sampai dengan yang ke-20. Kitab Yakobus bab 1 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudari yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara di dalam hatinya, dan melaksanakan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 2 poin penting yang ditekankan oleh Rasul Yakobus dalam ayat ini, yaitu mendengar dan berkata-kata. Mendengar dan berkata-kata adalah 2 hal penting yang akan mempengaruhi sosialisasi manusia. Karena kedua hal inilah alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi. Mendengar adalah menangkap apa yang ada di dalam hati orang lain yang diungkapkan melalui kata-kata. Sedangkan berkata-kata adalah mengungkapkan apa yang ada di dalam hati melalui mulut ataupun lidah. Bila kedua alat ini dipergunakan dengan baik, maka baiklah hubungan sosial. Namun bila dipergunakan dengan tidak baik, maka buruklah hubungan sosialnya. Tidak jarang, sering terjadi peperangan, pertengkaran, keributan dan kericuan karena kedua alat ini. Suasana damai dan tentram bisa hilang dan menjadi kacau karena kedua alat ini juga. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan sekali bagaimana kita menggunakan kedua alat itu. Ibu dan Bapak serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, mendengar. Untuk menjadi pendengar yang baik sangat dibutuhkan kesabaran, karena keegoisan membuat manusia selalu menempatkan diri hanya ingin didengar. Mari kita perhatikan di sekeliling kita. Ketika terjadi perdebatan, lama-kelamaan suara kedua belah pihak semakin keras. Akhirnya terjadi keributan, bahkan perkelahian. Mengapa demikian? Itu karena masing-masing pihak ingin didengar dan tidak mau mendengar. Bagaimana seandainya salah satu pihak memiliki cukup kesabaran dan mau mendengar perkataan pihak lain?
maka pertengkaran dan keributan tidak akan terjadi. Itulah sebabnya Yakobus meminta kita untuk cepat mendengar. Artinya, kita harus berusaha menempatkan diri sebagai pendengar terlebih dahulu sebelum berbicara. Jika masing-masing orang mau mendengar terlebih dahulu, maka pertengkaran dapat dicegah. Dalam rumah tangga, pertengkaran terjadi karena masalah ini. Masing-masing pihak tidak mau bersabar untuk mendengarkan. Masing-masing hanya ingin didengarkan. Akibatnya, sumber masalah pertengkaran tidak terselesaikan, malah muncul masalah baru yang membuat perseteruan semakin dalam. Saudaraku, dalam hal mendengar, tidak cukup sekedar mendengar saja. Di dalam Lukas bab 8 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-18a, menolong kita bagaimana mendengarkan yang baik. Dalam Lukas bab 8 ayat yang ke-10, lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Sedangkan di dalam Lukas bab 8 ayat yang ke-18a dikatakan, "Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar." Ayat 10 tadi menjelaskan ada orang yang mau mendengar namun tidak mengerti. Yang diharapkan dari mendengar adalah untuk mengerti. Oleh sebab itu pada ayat yang ke-18a ditekankan bagaimana cara kita mendengar. Cara kita mendengar akan menentukan kita bisa mengerti dengan baik atau tidak. Yang kedua, berkata-kata. Di dalam Yakobus bab 3 ayat yang ke-8 mencatat bahwa lidah adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Mengapa Yakobus berkata demikian? Karena secara fakta, banyak kehancuran terjadi disebabkan oleh lidah. Maka tidak heran di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21 berkata, hidup mati dikuasai lidah. Lidah yang tidak dikuasai akan membuat kekacauan di mana-mana. Itulah sebabnya Yakobus meminta kita untuk lambat berkata-kata. Sebelum mengatakan sesuatu, pikirkanlah terlebih dahulu apakah hal itu perlu dikatakan atau tidak. Apakah jika hal itu dikatakan akan menyakiti hati yang mendengar atau tidak? Ketika terjadi perbedaan pandangan, janganlah cepat berkata-kata. Lebih baik menahan diri dan mendengarkan dengan sabar. Karena semakin banyak berkata-kata, akan semakin banyak pula kesalahan yang akan terjadi. Di dalam kitab Amsal bab 10 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ibu dan bapak serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana sikap kita dalam menghadapi perbedaan pendapat? Jangan berdebat, berdiam dirilah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Berdoalah satu terhadap yang lain, izinkan Tuhan yang menyelesaikannya. Berdebat dan bertengkar tidak akan menyelesaikan masalah. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Amin.